Tapi ada dukanya juga, yaitu dukanya ketika aku mungkin istirahatnya pasti kurang ya. Istirahat itu kurang banget, terutama pasti. tidur. Iya. Itu kurang banget tidur. Kadang aku tidur kalau misalkan tugas lagi banyak, ya aku mau nggak mau kan bergadang karena aku akan mengerjakan tugas ketika anak dan suamiku tidur, baru aku mengerjakan tugas kuliah, tugas organisasi. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast pertama aku, yaitu Obsesi, obrolan seputar mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Olivia Murlita, biasa dipanggil Olive. Nah, kali ini aku tidak sendirian karena di samping aku sudah ada Mbak Kiki. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, namaku Rizky Akmalia, tapi biasa dipanggil Kiki. Ya, jadi di sini aku sedang berbicara dengan salah satu mahasiswa yang sudah berkeluarga dan juga aktif di suatu organisasi Persit. Sudah cocok banget kan dengan tema yang aku ambil kali ini, yaitu time management. Menurut Mbak Kiki, time management itu apa sih Mbak Kiki? Time management ya, tapi ini menurut aku, Ya, kemudian sama pengalaman aku juga, di mana aku memang harus benar-benar memanage waktu supaya semua kegiatan, tugas bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya pun maksimal. Jadi kalau menurut aku tuh manajemen waktu adalah proses pengendalian waktu yang berdasarkan suatu rangkaian kegiatan atau pekerjaan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang kemudian kita harus lakukan pengontrolan dalam prosesnya agar hasilnya maksimal. Nah, kalau menurut Olive sendiri, manage waktu itu apa? Kalau menurut aku, time management itu sebuah proses dalam mengatur dan memanfaatkan waktu yang dimana nantinya akan lebih banyak waktu untuk kegiatan yang penting dibandingkan untuk kegiatan yang tidak penting. Sebenarnya kegiatan itu penting ya Mbak semuanya kan ya? Iyalah, kalau kegiatan itu hampir semuanya sih penting. Contoh ya, kegiatan yang mungkin kelihatan orang kecil, sepele, tapi sebenarnya itu salah satu kegiatan yang ketika kita lakukan bisa mendapatkan manfaat. Misalnya ya, kegiatan membantu orang tua, itu juga salah satu kegiatan yang baik. Ataupun kegiatan misalnya kita melakukan hobi kita, kegiatan kita adalah bersepeda, itu kan juga mempunyai efek yang baik seperti itu. Jadi semua kegiatan tuh penting sih, yang penting kegiatannya bukannya bersifat negatif. Tapi kalau misalkan menurut Olive sendiri, kegiatan yang penting dan berdampak baik versi Olive sendiri apa? Karena aku masih berstatus sebagai mahasiswa, jadi kegiatan yang paling penting di hidup aku ya belajar. Terus juga kita kan pasti butuh waktu untuk bermain. Jadi kurang lebih seperti itu sih Mbak, kegiatan yang penting menurut aku. Kalau dari Mbak Kiki sendiri itu kan kesibukannya banyak kan ya Mbak Kiki. Tapi kok bisa ya Mbak Kiki menghandle semuanya, sedangkan sekarang Mbak Kiki kan statusnya tidak hanya sebagai mahasiswa, tapi juga sebagai ibu rumah tangga. Dan juga ngomong-ngomong nih guys, Mbak Kiki sekarang lagi naik jabatan loh. Itu gimana sih Mbak Kiki caranya biar Mbak Kiki tuh bisa mengatasi waktunya dengan baik? Jadi itulah tadi tema yang saat ini ada di podcast Olive, time management. Jadi aku menerapkan manajemen waktu sebaik mungkin dengan cara, misalnya aku ini kan aktif di organisasi, kemudian aku juga seorang mahasiswa, dan aku juga seorang ibu dan seorang istri. Jadi aku udah berumah tangga. Nah, cara aku memanage waktu aku tuh pasti yang pertama aku list dulu. Jadi biasanya ketika aku punya pekerjaan atau tugas yang mungkin deadline-nya itu nggak jaraknya tuh nggak terlalu jauh ya. Misalnya ada tugas kuliah dekat sama tugas organisasi, bentrok juga sama pekerjaan sebagai seorang istri, sebagai ibu. Nah, itu aku list biasanya mana yang deadline-nya paling dekat, itu yang duluan aku kerjain kayak gitu. Jadi biasanya aku mengerjakan sesuatu pekerjaan itu sesuai sama prioritasnya dulu. Misalkan aku memprioritaskan tugas kuliah, so aku akan kerjakan sampai tuntas dulu
pekerjaan kampus. Nah, nanti setelah pekerjaan kampus sudah selesai, aku akan melanjutkan dengan tugas yang berikutnya, prioritas kedua. Yang penting kita menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang memang sudah kita prioritaskan lebih dulu, seperti itu. Karena kalau misalkan kita mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas secara bersamaan dengan satu waktu, itu biasanya hasilnya nggak maksimal dan biasanya mengakibatkan stres. Tapi kalau aku boleh tahu nih, kan podcastnya Olive nih tentang time management kan, Olive sendiri bisa mengatur waktunya bagaimana? Aduh, kalau aku sih jujur ya, aku sendiri tuh masih kurang dalam mengatur waktu aku. Kadang tuh bisa mikir kenapa dalam sehari ini kan dikasih waktu 24 jam, itu ngerasa kurang gitu. Tapi kadang aku juga mikir kok aku seharian ini tuh nggak ngapa-ngapain. Itu sering banget terjadi ya, Iya. kalau lagi nggak ada tugas, terus kuliah juga libur, Iya. digabut. Iya, jadi gabut karena kan aku juga nggak terlalu sibuk yang memiliki kegiatan seperti Mbak Kiki gini kan. Jadi kesibukanku itu kan hanya belajar. Dan kalau baru-baru ini sih aku masuk ke organisasi. Jadi nambah satulah kegiatan aku. Nah, Olive itu kan sudah ikut kegiatan organisasi juga kan, Iya. terus kemudian mahasiswa juga, memanage waktunya juga menurut aku udah baik karena kamu pasti memprioritaskan belajar. Iya. Tapi BTW, punya hobi nggak? Hobi itu bisa juga loh, kalau misalkan kita memanage waktu dengan baik, kita bisa melakukan hobi kita di waktu-waktu luang. Ya, aku sih kalau di rumah suka makeup. Boleh dong kapan-kapan aku di makeup. Boleh banget. Free dong. nggak? Free enggak ya? Free dong. Tapi bayar sendiri. Selain make up, aku juga suka kuliner. Ngopi. Ngopi, sebenarnya aku nggak terlalu suka ngopi sih. Tapi di sini nih tempat ngopi yang menurut aku baik nih, di Kailesung Kopi. Datang aja di daerah Colomadu, belakang Alana, lurus sedikit nanti kanan jalan. Nah, kalau menurut Mbak Kini, orang dengan kesibukan seperti aku ini apakah perlu untuk mengatur waktu ya Mbak? Ya perlu lah, selama kamu punya kegiatan, manajemen waktu tuh perlu, apalagi kamu kan seorang mahasiswa, kemudian juga aktif di organisasi kampus ya, berarti Ormawa Iya, dong. Iya, baru banget. Jabatannya apa? Aduh disebutin nih. Aku sih di bagian ketua divisi kreatif. Asik, kreatif dong berarti. Insya Allah. Di Makom ya? Iya, Makom. Ya kalau misalnya memanajemen waktu itu walaupun statusnya masih mahasiswa, tetap butuh manajemen waktu yang baik, karena kan Olive juga harus membagi waktu untuk belajar, untuk berorganisasi, bahkan menyalurkan hobi, ya kan, hobi make up. Kalau misalkan kita kembangkan, siapa tahu jadi MUA, gitu. Amin. Jadi punya gelar sarjana juga ilmu komunikasi, tapi nanti punya basic nge-make up juga, kan keren. Jadi kalau kamu bisa memanajemen waktu dengan baik antara belajar untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu komunikasi, kamu juga bisa aktif di organisasi mahasiswa, kemudian kamu bisa menyalurkan hobi kamu, make up. Nah, kalau tiga-tiganya kamu dapat, mantep nggak hasilnya? Mantap Gitu. banget. Jadi yang penting manajemen waktu yang baik. Kalau Mbak Ki sendiri ini ada hobi nggak? Punya dong, Apa? main volley. Aku hobi banget main volley. Kan kalau dilihat dari kegiatan Mbak Kiki kan pasti kan sibuk banget ya. Kapan Mbak Kiki bisa nyalurin hobinya itu? Hobiku bisa tersalurkan ketika semua tugas atau pekerjaan yang prioritas sudah selesai. Jadi biasanya misalkan Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu, aku tuh fokus benar-benar buat ngerjain tugas, kegiatan organisasi, keluarga, ngajarin anak, mendampingi anak belajar. Udah clear, Minggu adalah sih, biasanya Minggu dia tuh kayaknya waktu bener-bener yang free. Jadi anakku nggak aku ajarin belajar juga, aku juga nggak ngerjain apa-apa. Jadi bener-bener udah free banget hari Minggu. Jadi sama sekali nggak berpikiran. Iya, tentang jadi tugas. aku harus menyisihkan satu hari memang buat otak tuh harus istirahat gitu loh. Nggak otak, badan, mental tuh harus istirahat. Iya. Karena kalau kayak full 1 minggu ya 24/7 gitu, stres sendiri nggak sih? Iya dong. Gitu. Jadi biasanya kalau misalkan Minggu sore tuh aku biasanya menghubungi grup gitu kan. Ibu ada mau main volley nggak? Kumpul yuk ke lapangan gitu. Baru kita main volley. Tapi kalau misalkan
Kayak sekarang kan lagi bulan puasa nih, udah pasti kalau sore nggak mungkin kita bisa main volley. Ibu-ibu masak guys di rumah buat buka puasa. Jadi kegiatan Mbak Kiki ini kan terlihat sangat sibuk sekali kan ya Mbak. Kalau selama kuliah ini pernah nggak sih Mbak Kiki ketinggalan materi? Lalu bagaimana sih cara Mbak Kiki mengejar materi itu? Alhamdulillah selama 2 tahun aku kuliah, aku belum pernah ketinggalan materi. Karena apa? Udah tahu dong jawabannya. Siapa yang suka nge-WA? Olive. Jadi ya itu dia. Aku kuliah ilmu komunikasi, jadi aku belajar berkomunikasi dan segala sesuatunya tuh bisa terjalin dengan baik ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik juga. Nah, aku kan kuliah pasti punya teman satu angkatan kan. Biasanya aku akan segala sesuatu bisa dikomunikasikan gitu loh. Ketika aku ada kegiatan yang memang itu prioritas, yang memang benar-benar aku tuh harus memprioritaskan kegiatan tersebut dibandingkan kuliah, biasanya aku akan komunikasikan dengan teman-teman angkatanku. Jadi kayak teman-teman minta tolong ya, hari ini aku tuh nggak bisa kuliah karena ada kegiatan ini gitu, atau mungkin di saat anak sakit atau suami lagi nggak ada di tempat, biasanya aku tetap akan berkomunikasi sama teman-teman aku. Itu salah satu hal yang orang pikir itu nggak terlalu penting ya, padahal itu benar-benar berpengaruh banget loh. Jadi ketika aku memang ada kendala yang dimana aku mungkin nggak bisa mengikuti kuliah tersebut, otomatis aku ketinggalan materi kan, nggak tahu ada tugas apa ya kan. Nah, Olive salah satunya. Olive, aku minta tolong dong hari ini tugasnya apa? Ya seperti itu. Sebenarnya dibalik aku yang sering kasih informasi sama Mbak Kiki itu, kadang aku juga keteteran sama tugas-tugas Mbak, karena aku sering nggak lupa sih sebenarnya Kak. Harusnya ini kan deadline hari ini, karena itu susah jadi mungkin aku kerjain yang mudah dulu dan yang susah itu jadi tertinggal. Kalau Mbak Kiki sendiri pernah nggak sih ketinggalan tugas karena tertimbun gitu? Kalau misalkan ketinggalan tugas sih enggak. Kalau ketinggalan materi pernah, tapi kan biasanya temen nolong tuh dengan mengirim materi yang pada saat itu aku nggak bisa ikut kelasnya. Tapi kalau tugas, alhamdulillah sampai sekarang aku belum pernah yang namanya nggak ngumpulin tugas. Jadi biasanya ketika aku tahu ada tugas, langsung aku catat, termasuk kapan deadline-nya. Dan misalkan deadline-nya hari Rabu, aku tulis di situ deadline-nya Selasa. Jadi sebelum hari Selasa tuh harus sudah selesai, gitu. Dan biasanya tuh aku list. Jadi misalkan hari ini ada tugas apa, aku list, aku kerjain cicil. Jadi aku nggak sistemnya tuh kayak ngerjain langsung bener-bener dread sampai selesai, kan nggak bisa juga ya, karena aku punya anak kecil, punya suami. Jadi biasa aku cicil. Nanti ketika aku lagi ngerjain tugas, anakku nangis, pasti aku tinggal. Atau minta suamiku tiba-tiba minta makan, aku tinggal. Tapi kalau aku pribadi, cara memanage waktunya dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak penting. Gitu. Misalnya scroll TikTok, nonton. Itu aku jarang banget sih kayak mainan TikTok, YouTubean atau apa, itu enggak sih. Jadi kegiatan-kegiatan yang nggak penting, yang istilahnya daripada kita melakukan hal yang nggak penting bisa nyicil tugas kayak gitu. Jadi supaya aku nggak keteteran, karena kan biar nggak bentrok gitu loh sama kegiatan di organisasi, ngurusin anak, ngurusin suami, tugas kuliah. Kalau misalkan kita nggak memanage waktu dengan baik, aku keteteran. Gitu. Aku juga kan nggak ada ini loh, ART nginep loh. Jadi aku kalau sore budeku yang bantu-bantu di rumah tuh pulang dan aku ngurusin sendiri. Jadi biasanya aku ngerjain tugas tuh sambil gendong anak gitu. Olive sendiri kenapa bisa tugas itu numpuk? Kadang tuh aku ngerjain tugas tuh mulai dari yang mudah terus ke susah, sedangkan yang susah ini deadline-nya besok misalnya. Jadi aku kadang aduh gimana nih aku cara ngerjainnya, jadi itu bikin yang ketumpuk-ketumpuk itu kayak gitu sih Mbak, karena kan lebih enak ngerjain yang mudah dulu kan, biar waktunya juga singkat. Kalau ngerjain yang mudah kan kita pasti cepat selesai, kalau susah kan pasti harus cari ini, cari itu, seperti itu. Nah itu harus bisa tuh time manajemennya. Jadi ketika kamu lihat tugas, kerjain aja deadline-nya yang paling terdekat dulu. Terus sistemnya tuh kan biasanya kalau tugas itu nggak, misalkan hari ini dikasih tugas, besok dikumpulin, biasanya kan nggak gitu kan, seminggu kemudian biasanya. Nah, bisalah kamu cicil. Jadi kalau kamu kerjain satu tugas sampai selesai itu pasti berat, udah cicil aja dulu. Nanti lama-lama pas mau deadline selesai. Iya pasti.
Nah, kalau Mbak Kiki sendiri tuh pernah nggak sih ngerasain jenuh gitu ketika ngerjain tugas? Soalnya aku sendiri tuh sering banget ngerasain hal kayak gitu itu. Kalau jenuh itu kadang bukan hanya pas lagi ngerjain tugas saja loh, aku tuh jenuhku tuh ada 3 loh. Iya jenuh, dong, jenuh dengan organisasi, jenuh dengan rumah ya, maksudnya keluarga gitu kan. Kadang dengerin anak nangis, terus tiba-tiba si suami minta ambilin makan, setrikain baju atau apa, terus tiba-tiba tugas kuliah numpuk. Jadi jenuhnya tuh sebenarnya banyak. Cuma biasanya kalau aku keluar jajan gitu ke angkringan. Iya. Ngopi Iya. gitu. Jadi sebenarnya kalau menghilangkan jenuh tuh ya kita me time. Tapi biasanya kalau menghilangkan jenuh itu selain me time dari pikiran sih. Jadi misalkan aku banyak tugas ataupun banyak pekerjaan, aku nggak menjadikan itu beban. Iya. Gitu. Jadi aku nggak yang stres sendiri. Karena kalau misalkan ada pekerjaan ataupun tugas, kemudian aku jadikan beban, nah pasti kita bertemu sama yang namanya titik jenuh. Iya, pasti. Gitu. Jadi ya sebenarnya tuh dari mental juga sih, ketika kita menghadapi tugas atau pekerjaan yang banyak, selama kita tetap santai, relax, dan mengerjakan semua tugas maupun pekerjaan dengan happy, maka kitanya juga happy dan gak akan nemu titik jenuh. Kalau selain dari tugas-tugas kampus dan juga organisasi, tugas dalam menjadi ibu rumah tangga itu apakah mudah ya Mbak Ki? Karena kan yang aku lihat seusia Mbak Ki itu sekarang ini masih dikatakan masih muda, ya kan? Ya. Biasanya di usia Mbak Ki itu kan perempuan di luar sana itu kan masih banyak yang ingin menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-temannya, terus juga untuk berfoya-foya. Kalau dari Mbak Ki sendiri itu gimana sih Mbak Ki? Nah sebenarnya sih aku nggak pernah yang namanya menyesal nikah muda. Waktu itu aku menikah di usia 21 tahun. Sekarang usiaku 26 tahun, pernikahan aku sudah 5 tahun. Aku punya anak usia 3,5 tahun. Kalau misalkan aku melihat wanita-wanita yang seusia aku mungkin saat ini masih happy-happy di luar, belum ada tuntutan seperti aku yang sudah menjadi ibu rumah tangga, bahkan mahasiswa juga. Jadi sih enggak sih, teman kadang memang ada rasa kayak kepengen gitu loh. Tapi balik lagi tadi aku sudah punya tanggung jawab. Tanggung jawabku kan sebagai istri, sebagai seorang ibu, bahkan sebagai seorang mahasiswa, di mana harusnya aku memang ada di rumah, belajar, mengurus suami, mengurus anak. Seperti itu. Kalau rasa kepengen pasti. Nah biasanya aku pakai kesempatan pas kuliah. Nongkrong deh tuh sama temen-temen sekitar 1 jam. Pertanyaan yang terakhir nih buat Mbak Kiki, apa sih suka duka Mbak Kiki sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, dan juga harus mengikuti kegiatan di organisasi Persib? Sukanya yang pertama, ketika aku nanti sudah sudah tua ya, mungkin di usia 30 atau 40 tahun, anakku tuh udah besar. Iya. Itu salah satu poin pertama. Aku sih nggak menyuruh kalian buat nikah muda ya. Ini karena pengalaman aku. Aku menikah di usia 21 tahun, kemudian sekarang 26 tahun, anakku udah TK gitu kan. Ketika aku hitung beberapa tahun ke depan, kalau dikasih umur panjang, berarti kan nanti aku sama anak aku bisa seperti sama temen. Itu salah satunya. Kemudian sukanya juga, aku menjadi mahasiswa tuh aku bergaul sama generasi Z. Jadi pola pikirku akan lebih maju juga. Jadi kalau generasi aku kan tahun 90-an ya, dengan bergabung sama teman-teman yang generasi tahun 2000-an, pasti aku mendapatkan banyak informasi atau hal-hal terbaru gitu loh. Salah satunya mungkin bisa di fashion, terus atau mungkin di coffee shop, yang tadinya aku taunya ya di situ-situ aja, tapi dengan bergaul dengan generasi Z ini kayaknya tempat ngopi yang enak sana lomba, tempat makan yang enak di sana lomba gitu. Tapi ada dukanya juga, yaitu dukanya ketika aku mungkin istirahatnya pasti kurang ya. Istirahat itu kurang banget, terutama pasti. Tidur. Iya. Itu kurang banget tidur. Kadang aku tidur kalau misalkan tugas lagi banyak, ya aku mau nggak mau kan bergadang, karena aku akan mengerjakan tugas ketika anak dan suamiku tidur, baru aku mengerjakan tugas kuliah, tugas organisasi. Dukanya itu sih lebih kayak kurang istirahat aja. Dukanya jadi mahasiswa yang sudah berstatus ibu rumah tangga, dukanya itu ya mungkin aku lebih kayak harus jadi contoh ya. Jadi misalkan ketika
di circle-nya kita, angkatan kita nih, misalnya ada yang slack atau ada yang baper, ada yang apa, nah ini aku harus jadi penengah, penasehat. Jadi nggak bisa tuh yang namanya apa sih namanya, aku ikut sebel sama dia, ikut dongkol, ikut apa gitu tuh udah nggak bisa, karena kan pasti aku di situ dituakan juga. Dukanya ya ketika ada temen yang berantem itu aku tuh bingungnya ya aku nih harus bagaimana dengan mereka, karena mereka kan adik-adikku seperti itu. Dukanya sih itu. Beda kalau misalkan sama angkatan ya, kalau yang sama maksudnya sama yang seumuran, ketika ada yang berantem ya pasti aku ngapain sih lo pada berantem, berisik tuh. Nah kalau adik-adik yang sekarang satu angkatan sama aku nggak mungkin aku kayak gitu. Nanti dikira Mbak Ki galak. Nah gitu. Jadi dukanya ya menyesuaikan adik-adik, karena kalau mereka buat menyesuaikan aku nggak mungkin. Gitu. Jadi aku yang menyesuaikan, mengikuti sifat-sifat mereka gitu. Ya, jadi seperti itulah suka duka dari seorang Mbak Kiki. Ya, jadi bisa aku simpulkan bahwa manajemen waktu versi Mbak Kiki yaitu dengan mendahulukan mana yang menjadi prioritas, kemudian diurutkan dan dikerjakan dengan step by step. Dan adakah pesan dari Mbak Kiki untuk teman-teman semuanya? Buat teman-teman yang saat ini sedang menempuh pendidikan gelar sarjana S1 ataupun S2, S3, nah buat kalian yang statusnya juga sudah menjadi ibu rumah tangga atau sudah menikah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan mental juga gitu. Kemudian jangan lupa memanage waktu dengan baik supaya keluarga tetap harmonis, kemudian tugas dapat selesai dengan maksimal. Ya, jadi juga jangan lupa kerjakan tugas dengan baik dan jangan menjadikan itu sebuah beban. Betul sekali. Oke, sekian dari podcast aku hari ini. Terima kasih kepada Mbak Kiki atas waktunya yang sudah berkenan untuk sharing di podcast aku. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih juga kepada pendengar podcast aku kali ini yang sudah mendengarkannya hingga selesai. Sampai jumpa di podcast aku selanjutnya. Bye-bye.